Ya, bisa langsung mulai rekod Pak Waluyo. Sudah, nggih. Oke. Silahkan Pak Waluyo. Sudah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Guru. wabarakatuh, Pak. kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Pak Guru ingin yang memimpin doa adalah Pak Aris ini. Mas Aris yang ganteng, silakan. Baik, Pak Guru. Teman-teman, di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sudah, Pak Guru. Siap, terima kasih Mas Aris yang sudah memimpin doa. Sebelumnya kita absen dulu. Ini yang tidak berangkat siapa ya? Tono Pak Guru. Oh, no. Selamat berangkat. Tono serumah sama Slamet. Oh iya, apa Kakaknya bawa? baru pulang dari Hong Kong, nggak berangkat. Oh iya, mungkin lagi rekreasi itu ya. Nanti coba saya tanyakan orang tuanya. Terima kasih Mas Asad yang sudah memberitahu. Kita sebelumnya cek dulu ini kerapiannya. Ini Mas Budi sudah pakai sabuk, Mas? Sudah Pak, tadi Oh Pak iya. Mafia. Belum Siap, mandi siap. tapi Pak, Mas Budi, Pak. Oh, mandi dulu, Mas. Kalau mau berangkat sekolah ya mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Ya Pak, gosok gigi pakai sabun. Ya. Mas Itu Aris itu kemarin baju dasinya ba- sudah dipakai? Iya, sudah, Pak, tapi ini Ya, agak basah. siap-siap. itu Mas Arsad, bajunya itu beniknya kemarin lepas sudah di itu Ini tak baiki. peniti Pak Guru. Oh, Baru pakai cari peniti. benih. Yang penting rapet lah Pak Gu- udah dulu. Pak Guru itu bajunya Tri kancingnya lepas. Oh, lepas ditarik-tarik ya, Bu? Iya, tadi ditarik sama Ayu. Ah, nggak boleh, Mbak Ayu ya. Pak Tri Guru nakal kok duluan apa, pakai Pak? seragamnya nggak dimasukkan bajunya Pak Guru. Wah, ini kan batiknya Pak Guru kan memang seperti ini aturannya ya. Jadi kamu jangan ikut-ikut ya. Oke, sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Baik, Silakan Pak. berdiri. Nah, Iya, Kita Pak. menyanyi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Garuda Garuda Pancasila, Pancasila, akulah 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 pendukungmu, pendukungmu, patriot proklamasi, sedia dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. maju. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus sekali, semangat sekali ya. Terima kasih untuk anak-anakku yang ada di kelas 5. Pak Guru mau tanya dulu ini sama Mas Aris ini. Tadi berangkat ke sekolah itu naik apa, Mas? Tadi berangkat sekolah jalan kaki, Pak Guru. Oh, jalan kaki. Siap. Pak Guru kalau saya tadi diantar papa. Oh, diantar papa. Kalau Pakai saya itu ya. bareng Mbak Ayu tadi berangkatnya jalan kaki. Oh iya. Saya Terus, telat gara-gara nunggu Heni, Pak. Mas Budi rumahnya jauh nggak? Dekat Pak. Dekat. Di Oke. belakang SD no, Pak, rumahnya. Itu sebelah kantin ya? Ya Pak, ini lagi sambil ini Lagi makan itu Pak, lagi sarapan. Oke, siap. Jadi, kamu ketika berangkat sekolah itu, kita kan ada yang namanya pendek dan dekat ya, antara dekat dan jauh. Nah, jauh dan dekat itu yang disebut dengan jarak. Hari ini kita akan belajar tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Pada pagi hari ini, Mas Asad
itu berangkatnya kalau diantar berapa menit ke sini? 5 menit, Pak. 5 menit sampai ya? Pakai mobil, Pak. Oh iya. Kalau Mas Budi berapa menit? Dekat Pak, cuma Tinggal lompat, 5 Pak. menit. Budi itu tinggal lompat, Pak, Tinggal sampai lompat SD. ya. Paling 1 menit ya. Belakang SD, Pak. Iya. Mbak Ayu sih, kalau ke sini berapa menit sampai sekolah? Mas, saya kan agak jauh, Pak. 10 menit jalan kaki, 10 Pak. menit Sama ya. Heni itu tadi, ya. Iya. Panjang atau jarak lintasan, dekat atau jauhnya itu disebut dengan jarak ya. Jadi panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat itu disebut dengan jarak. Terus waktu. Waktu yang tadi ditempuh atau lamanya kegiatan yang digunakan untuk menempuh suatu jarak itu disebut dengan waktu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan jelaskan dulu atau kita bacakan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. 1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jarak, waktu, dan kecepatan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Yang ketiga, setelah melakukan simulasi, peserta didik dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam menit. Dan yang terakhir, kita nanti ada permainan di aplikasi Quizweiser ya. Jadi nanti kita bermain yang isinya itu ular tangga. Nanti kita mencoba untuk bermain dengan Chromebook ya, nanti kita bagi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita persiapan dulu nih alat tulisnya. Mas Budi, alat tulisnya sudah disiapkan belum? Sudah Pak. Sudah ya, ya. Jangan itu ya, minjam-minjam lagi ya. Kasihan itu Mbak Ayu dipinjami terus tiap hari sama kamu. Ya Pak, kemarin kan Ya, saya juga belum dikembalikan. ya kan itu kan kebiasaan Mas Budi. Ya, kita mulai tentang kecepatan. Sebelum kecepatan kita lihat dulu gambar dari pengertian jarak dan waktu. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berupa posisi melalui lintasan tertentu. Seperti tadi Mas Aris ya, yang berangkat dari rumah ke sekolah. Itu termasuk jarak. Juga Mas Budi tadi yang dari rumah yang cukup paling berapa meter? 5 meter atau 10 meter itu dari rumah ke sekolah. Lalu ada waktu. Tadi Mas Asad sudah menjelaskan tentang waktu dari berangkat dari rumah ke sekolah itu 5 menit cukup. Itu yang disebut waktu. Waktu adalah lamanya kegiatan yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuannya biasanya detik, menit, atau jam. Kecepatan. Sekarang kita ke kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kecepatan dari suatu tempat ke tempat tertentu disebut kecepatan rata-rata. Nah, tolong. Nanti Mas Asad coba maju ke depan. Coba maju. Nah, ya Pak Guru. siap. Sekarang coba melangkah dari depan sampai ke belakang. Ya, terima kasih. Nah, dari depan ke belakang itu jaraknya sekitar 6 meter. Ya, itu yang disebut dengan jarak. Dan waktunya nanti kita bisa hitung bersama-sama dengan simulasi. Sekarang ke satuan panjang. Satuan panjang yang biasa digunakan untuk menentukan kecepatan adalah kilometer dan meter. Seperti tangga satuan panjang yang kemarin waktu kelas 4 juga kita sudah latihan, kelas 3 juga sudah pernah kita melihat tangga satuan panjang seperti ini. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Atau biasa kita singkat Misedes Medaheki kalau yang mudah ya.
Jadi kalau setiap turun satu tingkat, itu kita kali 10. Tapi kalau kita naik satu tingkat, kita bagi satuannya 10. Sama. Jadi dibagi dan dikali. Contoh, ini ada contohnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. 15 kilometer ditambah 25 hektometer sama dengan titik-titik desimeter. Kilometer ke desimeter itu turun 4. Jadi kita kali 10.000 menjadi 150.000. 25 hektometer dijadikan desimeter, itu turun 3 menjadi kali 1.000, 25.000. Sama dengan 150.000 ditambah 25.000 adalah 175.000 desimeter. Yang B, 450 desimeter ditambah 2 dekameter dijadikan meter. 45 desimeter ke meter naik 1, berarti menjadi 45 meter. 2 dekameter ke meter menjadi 20 meter karena naik 1 menjadi 45 ditambah 20 adalah 65 meter. Nah, ini untuk pergi ke sekolah. Seperti tadi, Mas Budianto ya. Ardi harus berjalan kaki sejauh 200 meter, kemudian dilanjutkan menaiki kendaraan umum sejauh 5 kilometer. Berapa dekameter jarak rumah Ardi ke sekolah? Ini kita tinggal penyelesaiannya adalah 200 meter sama dengan 200 dibagi 10 menjadi 20 dekameter. 5 kilometer, 5 kali 100 menjadi 500 dekameter. Jadi 200 ditambah 5 sama dengan 20 tambah 500, 520 dekameter. Maka jarak rumah adik ke sekolah adalah 520 dekameter. Sekarang kita ke satuan waktu ya. Seperti tadi, waktu berangkat sekolah ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang Mbak Ayu itu agak lama, 20 menit. Seperti itu. Waktu biasa digunakan dalam kecepatan adalah jam, menit, dan detik. Contoh, 2 jam tambah 20 menit dijadikan menit. Berarti 2 jam 120 menit. Karena 2 kali 60 menit. Ditambah 20 menit menjadi 140 menit. Dan hari ini kita akan membagi kelompok ya Pak Guru. Sekarang ada 4 buah mobilan ini. Ini ada yang besar sekali, ada yang sedan, ini mobil sedan. Lalu ada mobil warna biru, ada mobil yang kecil ini ya, mobil kecil. Nggak kelihatan Pak Guru. Ya ini karena sinyalnya jelek ini. Nanti saya milih yang merah loh Pak Guru. Oh Mobil balap iya. enggak Pak Guru? Tapi jangan dibawa pulang ya. Ya. Nanti kita bagi kelompoknya. Jadi kita akan menentukan kecepatan rata-rata dari mobil-mobil tersebut. Kelompok 1 nanti ada Mas Azad sama Mbak Triswarni sama Mbak Lia. Lalu kelompok 2 ada Mas Budianto dan Mbak Hanik juga Mbak Ayu. Kelompok 3 ada Mas Aris sama Ibu Romawati. Ya, Kelompok Pak. 4 ada Mbak Vero sama Mas Bambang Setiono. Ya, nanti silakan Pak Guru bagikan dulu ini LKPD-nya ya. Kita bagi. Silakan tolong Mas Aris untuk dibantu. Baik Pak. Ya, sekarang Pak Guru bagikan mobilnya ini yang besar sekali ini untuk kelompok 1, Mas Asad. Ini yang mobil sedan Yang biru, ini. Pak. Yang biru. Ya, yang merah ini Mas Aris, yang biru Mas Budi ya. Ya, Mas Budi yang biru, terus yang kecil sekali ini Mbak Vero. Ini jangan lupa kita isi baterai dulu, lalu kita nyalakan on dan off-nya. Nah, silakan dibagi, lalu kita kerjakan. Kita buat jarak dulu 5 meter, tolong Mas Aris untuk diukur dari depan ke
ke belakang 5 meter. Baik, Nah, Pak. Ya, ya. sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tulis di garis setarnya berarti yang paling belakang ya. Nanti kita maju ke depan. Setar Baik, di Pak. belakang, finishnya di depan. Silakan Pak Guru bagikan stopwatch juga ini untuk masing-masing kelompok. Tolong nanti dicatat, silakan. Mobil mobil ini kita catat setarnya. Setar dimulai itu ketika dari belakang, lalu klik di stopwatch itu, klik start. Nanti kalau sudah sampai finish depan, kita klik stop dan kita catat. Silakan kalian catat nanti hasilnya berapa-berapa. Nanti kita bisa presentasikan mobil mana yang paling cepat dan mobil mana yang lambat. Ya. Ya, silakan dicatat. Sudah? Nah, kalau sudah kita ice breaking dulu. Kita bagi Chromebook ini ya. Silakan dibuka Google Chrome. Klik di situ Quizweiser ya. Quizweiser. Silakan dibuka. Nanti kita akan bermain tentang ular tangga pembelajaran. Di sini ada Quizweiser-nya, Pak Guru yang jadi itu ya. Nanti silakan kamu bermain di sini. Di mana tadi ya? Nah, silakan itu permainan pembelajaran tentang kecepatan dikerjakan. Nanti yang bisa sampai puncak duluan siapa ya? Sudah selesai? Udah Pak. Ya, sekarang kalau sudah selesai semua, kita itu lembar evaluasinya belum ya? Oh iya, sekarang kita bagikan dulu ini. Tadi LKPD-nya sudah selesai, sekarang silakan maju dulu ini per kelompok Mas Aset. Maju untuk dipresentasikan. Mobilnya kecepatannya berapa tadi? Ya, terima kasih. Mas Aris, silakan maju. Tadi mobilnya kecepatannya berapa waktunya? Ya, terima kasih. Oke, sami-sami, Pak. Terus ada Mas Budianto, silakan maju. Ya Pak. Ya, sudah ya. Sekarang kita kumpulkan dulu lembarnya. Kita mengerjakan evaluasi. Tolong Mas Asad dibantu untuk membagikan lembar evaluasi. Iya, Pak. Ya, terima kasih Mas Asad. Tolong dikerjakan. Ini lembar evaluasinya. Sendiri-sendiri ya, tidak boleh nyontoh ya. Ya, Ya, Pak. Baik. Pak Guru, saya sudah selesai. ya, terima kasih. Sini yang sudah selesai. Sudah selesai, kita kumpulkan. Terima kasih. Wah, ternyata ini ada dua anak yang... Sudah selesai Pak Guru. Oh, Ibu Vero baru selesai ya? Ya, sini Bu. Kita cocokkan dulu. Ternyata ada dua anak yang masih di bawah KKM. Nanti kita lanjutkan dengan pengayaan di pertemuan selanjutnya. Lalu pertemuan selanjutnya adalah nanti tentang skala ya. Tentang skala dan kesimpulannya pada pagi hari ini kita adalah telah belajar tentang masalah jarak tempuh, tentang jarak, tentang waktu dan kecepatan. Demikian dari kami. Tolong Mas Aris untuk berdoa dulu bersama-sama untuk memimpin. Baik, Pak.
Teman-teman, mari kita berdoa semuanya. Di tempat duduk sih ya, berdoa mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Rabbil Alamin. alamin. Ya, Sudah, Pak. sekian dulu kiranya dari Pak Guru. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Waluyo untuk observer dari mahasiswa Bu Lia Suparni. Kami Nggih, persilahkan untuk memberi tanggapan. nggih. Untuk Pak Waluyo, saya memberi tanggapan yang pertama yaitu pada kegiatan apersepsi tadi itu kurang kuat karena baru sedikit terus masuk ke materi, ternyata saya kira sudah masuk ke materi, balik lagi ke tujuan pembelajaran. Karena pada waktu apersepsi, setelah apersepsi itu kan langsung menyampaikan materi jarak itu ya, jarak adalah gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tadi pada kegiatan penutup yaitu sebelum evaluasi seharusnya Bapak itu menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu sebagai penguatan terhadap materi. Jadi nanti apabila diberi evaluasi anak itu sudah mantap lah untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Kemudian tadi yang tindak lanjut, yang ketiga yaitu tindak lanjut yang sudah mencapai KKM itu dikasih pengayaan dan yang belum dikasih remedi pada saat kapan gitu. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan dari Pak Aris untuk melengkapi saja nggih Pak. Monggo. Sekian dari saya Pak. Oke, Bu. Pak Terima Waluyo kasih, dulu, Bu. Pak Pak Waluyo Aris. ya Allah ya maaf Pak ya Allah maaf. Pak Oke. Waluyo Pak. Aduh maaf Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Subu Sartono. Semoga Bapak kami persilakan. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Pak subuhnya tinggal satu, paling ganteng ya. Iya, Pak. Iya. Mas Waluyo, Mas Waluyo Budi. Nggih. Iya, Pak. Ini kalau Pak Waluyo Budi saya ingatnya kalau tuh Pak Samidi itu loh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sama-sama dari Cilacap itu. Ya mulanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Tuh, Pak Samidi. Curanmor. Kuliah ya nggak tahu, nggak periksa lah. tahu, ya. Curanmor nggak tahu. Ya, yang tahu ya Bu Vero, ya periksa. Ya Bu Vero ya. Iya. Majenang ya ada itulah. Iya, Pak. Iya. Masih bersama 92,8 Yes Radio kan. Tahu, nggih. Apal nggak, Pak? Wih, itu teman satu itu Pak Oh, oke. Samidi. Dulu sering ketemu ketika sama-sama di radio. Tapi Pak Samidi masih aktif, saya udah non aktif lama lah. Oh, dulu Radio udah penyiar ya, nggak Pak? laku. Bukan penyiar, bukan. Ya. Kadang-kadang juga ikut membantu gitu aja. Oh. Kalau penyiar tapi bagiannya malam, jadi ya nggak ada yang dengar. Dah, pada tidur. Biasanya jam 10 saya sampai jam 12. Cerita misteri apa, Pak? Enggak, itu ya membawakan lagu-lagu lama. Oh, Jadi iya. Geng. Sweet Memory bersama 92,8 Yes Radio. Itu Apa lagu-lagunya ya, Pak? tuh. Jadi enak ya malam-malam mendengarkan lagu-lagu. Tapi yang melo-melo saya pantang itu yang melo-melo. Wah, Itu cocok sama Pak Budianto itu, Pak. Suka lagu-lagu lawas. mulanya Iya. Pak, kalau Pak Budianto lagunya itu Betaria Sonata paling senang, saya tahu itu kelihatan. Oke, kalau Mbak Lia senangnya Dian Piscesa kelihatan. Loncong saya, Pak. Roncongnya Toto Salmon apa Mus Mulyadi kan gitu. Semua jenis keroncong, lawas. Ya,
Roncong lawas sekali sampai tidak bisa diputer. Kan hasilnya gosok-gorok. Itu salah satu. Oke, Pak Waluyo. Oke, Pak. Ini pembelajaran panjenengan. Terima kasih sudah semangat, sudah intonasinya ya bagus, percaya dirinya juga bagus. Oke. Oke, Pak. Tapi karena saya diminta Pak As'ad supaya memberi masukan ya saya maklum ini jawal nggih. Jadi nanti oh Pak Suku jawal banget disuruh memberi masukan tidak mau. Ah, ngambek ya begitu. Kan nggih. Nih, saya beri masukan semoga saja berguna bagi jenengan dan teman-teman juga bukan hanya Pak Waluyo. Jadi begini, ketika kerapian itu dilaksanakan sebelum pembelajaran. Ini sebelum pembelajaran itu kita bicara kerapian. Di mana ketika anak mulai berbaris di depan kelas, itu sudah Oh, ada gitu. penguatan pendidikan karakternya disiplin di situ, nggih. Oke. Jadi disiapkan di depan kelas, ya gerak dan sebagainya lah ya. Nah, sambil latihan PBB juga, nah di situ nanti coba tangannya lihat. Oh, ya udah. Oh bajunya kamu kenapa dikeluarkan? Ini ini Pak Guru, sabuknya petil. Nah, jadi bilang, ya berarti nggak pakai sabuk. Ini Pak Guru, settingnya macet, jadi kelihatan ininya. Ada juga yang begitu. Anak-anak kan kadang-kadang masih jujur ya. Kalau itu kamu kenapa nggak pakai kaos kaki? Sepatunya, kaos kakinya basah Pak. Oh, punya satu apa dua hanya satu pasang. Kemarin hujan ya besok kalau kalau ini ya, itu sambil penanaman karakter di situ, oke. Tuh kemudian tadi ada yang menjawab gosok gigi pakai sabun. Weh Pak Waluyo nggak menjawab itu, ya, Grogi itu lagi, dijawab Pak. Pak. Kalau tempat saya grogi itu pemain bulu tangkis, namanya Grogia Mariska Tunjung, namanya itu. Ya gosok Georgia gigi itu, Pak. iya gosok gigi pakai sabun nah itu ya ditanggapi nggih Oke, masa Pak. kok gigi pakai sabun nggak pakai abu gosok nah begitu jadi nanti dibetulkan itu seperti kadang-kadang ya hanya iseng deh iseng aja Pak Oke. Aris tadi itu yang pakai sabun gosok giginya oke kemudian ketika jenengan nanti ada pembelajaran daring ini kan pembelajarannya daring walaupun sebenarnya seolah-olah itu luring kan begitu kalau Oke, Pak. pembelajaran daring, suatu saat itu kita diminta, ya, itu mungkin monggo Mbak Nik, nggih. Itu ketika menyanyikan lagu itu ditugasi satu saja. Coba Mbak Ayu menyanyi lagu itu. Besok gantian lagi, besok gantian lagi. Itu kalau pembelajaran daring. Jadi tidak gendong sauran seperti itu. Ayo bersama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ada yang baru ada yang Garuda lah, semua paling Garut. Oke. Jadi satu saja yang menyanyi. Kalau untuk pembelajaran daring, tapi kalau luring ya semua. Oke. Tadi kan daring kan, walaupun sebenarnya itu pembelajaran luring Luring. seperti itu. Oke. Oke. Kalau yang sekarang PPG yang sekarang yang prajabatan sekarang itu pembelajarannya hybrid. Oke. Pembelajarannya hybrid benar. Jadi mereka dituntut benar-benar tidak hanya melek tapi melek sekali teknologi. Pembelajarannya itu hybrid. Hybrid itu perpaduan daring dan luring. Itu seperti ada yang daring di sekolah, kemudian ada yang luring di kampus. Nanti di kampus ada satu layar untuk mengetahui yang di rumah, yang di sekolah itu hybrid namanya seperti itu. Jadi kalau untuk daljab ya cukup daringnya seperti itu saja. Oke. Kemudian ketika tadi apersepsi jangan dibolak dibalik dibolak dibalik kalau sudah satu saja oke itu seperti kemudian ketika bertanya itu jangan jangan hal yang sama jadi beda jadi kita cari apa saja sih mereka berangkat ke sekolah jadi ada yang jalan kaki ada yang diantar ada yang pakai sepeda dan begitu ada yang diantar pakai mobil kalau Mas Aziz itu kan orang kaya diantar pakai
kereta api. Wah, Abang saya dokter, odong-odong. Pak. Odong-odong. Maksudnya kereta api itu odong-odong, Mas, ya. Itu. Ada yang pakai jet, ya itu semua nanti. Oh ya, semuanya itu, oke nanti. Nah, oke. Oke, Pak. Dan untuk PPK-nya, ini PPK ini untuk pendidikan karakternya tadi Mas Aris itu pulpennya belum dikembalikan sama siapa tadi Mbak Lia ya, Bapak Budi, Bayu, Ya, Pak. Budi. Mas Budi. Nah, itu jangan langsung jangan diam saja, ditanggapi. Betul, Mas Budi, pulpennya Mas Aris belum dikembalikan. Wah, sudah saya buang Pak Guru. Nah, ya, itu seperti ditindaklanjuti. Semua apa dari peserta didik kita respon, ya. Jadi jangan takut bahwa kita nanti akan kelihatan bagaimana tidak. Nah, nanti dimasukkan juga PPK-nya. Ya, Mas Budi, nggak boleh. Kamu punya kewajiban kalau pinjam itu mengembalikan. Itu seperti itu. Itu penanaman karakternya di situ. Jadi kadang-kadang, ayo nakal Pak Guru, nggak boleh nakal. Nanti kamu tidak punya teman. Itu seperti itu. Itu nakal dulu. Wah, ya boleh. Apa tidak? Tidak Pak Guru nakal dulu ya saya ikut nakal. Nah, boleh. Jadi nanti diberitahu kalau dicubit sakit, jangan senang mencubit. Seperti itu. Itu fungsinya guru itu di situ. Ya, Oke, fungsinya Pak. guru itu di situ. Kalau tenaga pengajar tidak, yang penting materi selesai ya sudah. Tapi jangan nantinya adalah menjadi sertifikat pendidik, bukan sertifikat pengajar. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal untuk pendidikan itu yang sulit gitu. Mengajar dan mendidik. Kalau mengajar lah kecil, ya, kita bisa menguasai materi, kita ajarkan. Tapi mendidik itu yang sulit. Nah, makanya diadakanlah kegiatan PPG supaya, supaya nanti panjenengan kompetensinya lengkap antara sosial, kepribadian, profesional, pedagogiknya untuk menjadikan peserta didik itu yang sudah apa? Empat ranah itu. Afektifnya dapat, kognitifnya dapat, psikomotoriknya dapat. Itu seperti itu. Itu bedanya sekolah dengan tempat kursus, dengan yang lainnya seperti itu. Jadi bedanya di situ anak sekolah dengan anak lulusan bimbingan belajar. Kalau bimbingan belajar itu sementing bocah pinter. Tapi kalau di sekolah bocah pinter dan berkarakter. Seperti itu. Karakternya apa? Yang pakai kurikulum 13 masih PPK, yang Kumber sudah ada P5 itu seperti itu. Artinya pembelajaran dari kecil, hal-hal yang kecil itu ada penguatan pendidikan karakternya. Itu fungsinya guru sebagai pendidik itu seperti itu. Kemudian tadi dia persepsi itu yang diangkat itu ini tadi ada yang melompat pagar dok sudah sampai. Oh itu Mas Budi kan rumahnya dekat kantin. Oh ya Mbak Ayu. Oh ya Pak, mulanya mukanya seperti bakwan loh, dekat kantin. Ada saja ya bisa saja. Jadi kita boleh melucu boleh, tapi jangan terlalu banyak, ya. Oke, Nanti Pak. jadinya bukan pembelajaran, tapi stand up komedi itu seperti itu. Bedakan, boleh tapi satu kali, dua kali, jangan kebablasan. Ada yang pakai kaki, jalan kaki, ada yang sepeda, ada yang diantar itu. Nah itu nanti kelihatan dari yang jaraknya dekat, ada yang jaraknya jauh, waktunya juga berbeda. Itu seperti itu. Kemudian ditanya juga pakai motor berapa menit, kalau pakai sepeda berapa menit, itu seperti itu. Oke. Kemudian setiap konsep atau contoh itu tolong anak dilibatkan dalam menyelesaikan. Oke. Oke, Pak. Berapa meter, berapa kilometer itu jangan langsung ini sekian, 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 sekian. Ya di sini tidak ada yang masuk, tidak ada. Ini bisa menjawab karena kita sudah pinter, ini sudah tahu. Tapi kalau dari awal adanya sentimeter, milimeter, wong kadang-kadang diterangkan satu-satu aja tidak mudeng. Tuh, jadi misalkan dari 100 meter dan ini nanti langsung ini 100 meter, ini meter ke desimeter, ini tingkatannya berapa ya, turun berapa ya.
Oh, turun 2, Pak. Oh, berarti diapakan? Dikalikan apa dibagi? Dikalikan, Pak. Oh, dikalikan. Dikalikan berapa? Nah, hasilnya jadi berapa? Nah, nanti setiap satu contoh itu kita kalau bisa PPT-nya itu munculnya satu ke satu, gitulah ya. Oh ya turun 2, oh ya turun 2. Siapa dikali 100. Berapa hasilnya? Nanti keluar. Jadi nanti itu seperti itu. Jadi jangan PPT yang langsung keluar di situ, jangan. Tapi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hasilnya nanti, oh iya ketemukan ini tadi, ini jadikan ini, kali ini ketemu ini. Itu seperti itu. Jadi perhatikan juga bahwa pesdik itu perlu apa? Perlu perhatian. Nah, diberi perhatian. Oke, monggo yuk. Ini ada soal lagi, sekian, sekian. Kita kerjakan yuk. Oke, sudah ketemu nanti ada latihan juga. Kemudian tadi di tempat ini, di kegiatan inti itu panjenengan menerangkannya belum sampai ke kecepatan. Kecepatannya berapa? Didapat dari mana? Tadi kan hanya waktu, jarak, meter, maring, sentimeter, ke kilometer, dan sebagainya. Terus ada waktunya, menit, detik, itu seperti itu. Tapi dievaluasi itu ditanyanya kecepatan. Tuh, Oke, Pak. ya. Ya, jadi diperhatikan juga. Nggak bisa mengerjakan, nggak bisa tadi. Belum diajarkan. Evaluasinya ya masih 100 meter ditambah 30 desimeter, berapa milimeter, itu seperti itu. Karena jangan tadi konsep di awalnya hanya itu. Kalau ditanya sampai kecepatan ya sudah tidak bisa menjawab. Kecuali jangan tadi sudah sampai kecepatan di awal, kan belum. Jadi ukurlah materi itu kira-kira selesai 2 kali 35 menit. Itu seperti itu. Oke. Oke, Kemudian Pak. saat tadi evaluasinya sulit banget itu. Oke. Ada 1 jam dikurangi 180 detik kalau tidak salah. Oke, Pak. Oke, kalau tidak salah lihat disesuaikan saja. Jadi misalkan tadi di awal hanya meter, sentimeternya di bawah itu. Jadi nanti kalau udah pandai, barulah ini kita ke kecepatan. Kecepatan itu diterima dari mana? Oke. Iya, Oh, Pak. ini dari jarak, oke, dibagi waktu. Waktu. Itu nanti baru soalnya itu kan tadi di pembelajaran itu belum. Jadi evaluasi itu nanti sulit banget, tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang bisa itu seperti itu. Oke. Jadi kembalikan bahwa evaluasi adalah mengukur IPK yang diturunkan ke tujuan dan di proses kegiatan sudah ada harus ada. Jadi kalau hanya sampai tadi belum kecepatan, hanya jarak, hanya waktu, hanya jarak dulu sama waktu. Pembelajaran berikutnya baru ada perbandingan jarak dan waktu. Itulah yang disebut kecepatan. Itu seperti itu. Jadi nantinya konsep yang masuk ke otak siswa, ke memori siswa itu berjenjang, berjenjang dari hal yang kecil sampai yang besar, dari yang sempit ke yang kompleks, itu seperti itu. Jadi tidak ngejeluk langsung ke yang kompleks, kita dari sederhana dulu, nanti sampai yang kompleks, dari kecil-kecil sampai yang besar-besar, mudah-mudah ke yang agak-agak sulit sampai yang sulit sekali. Mulainya di taksonomi Bloom itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Itu supaya berjenjang dari kelas rendah sampai tingkat berapa. Itu seperti itu. Tidak mungkin kelas 1 akan sampai jenengan KKO-nya C6. Nggak mungkin. Sampai ada pesta Hari Raya Monyet tidak ada. Itu tidak bisa. Nggih. Peserta didik kelas 1 kok di C6. Itu sulit banget. Nggih, seperti itu. Jadi perhatikan juga bahwa tingkatan berpikir mereka ya hanya sampai sekian lah seperti itu. Hot, 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 hot. Contohnya begini, 100 meter ditambah 10 desimeter sama dengan nanti milimeter. Itu sudah hot untuk ukuran kelas rendah. Itu seperti itu. Hot juga karena apa? Dari meter, desimeter kok ditanyanya milimeter, itu sudah berpikir bertingkat, itu sudah hot soal itu. Jadi jangan selaras,
10 meter ditambah 30 meter sama dengan berapa meter? Itu masih C1. Tapi kalau 100 kilometer, nggih, ditambah 30 dekameter sama dengan berapa milimeter, itu sudah berpikir bertingkat seperti itu. Jadi untuk Mas Waluyo dan teman-teman, monggo diukur juga tadi di IPK berapa, itu oke, di tujuan berapa. Jadi nanti dievaluasi tidak terlalu lebar. Nanti peserta didik itu tidak bisa merasakan. Oke, seperti itu Mas Waluyo. Oke, Oke, Pak. Matur matur nuwun, nuwun Pak. Pak Asep. Oke, sami-sami Pak Asep, monggo. Ini di stop screen ya, Terima Pak. kasih Pak Subuh. Stop recording ya. Untuk